Nggak cuma itu aja, Wak. Ada juga desas-desus hilangnya seorang anak SD yang juga dikait-kaitkan dengan negeri Paloh ini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di malam minggu ini Nadia nggak akan membahas soal konspirasi atau kriminal. Udah lumayan ngebul otak aku tuh kemarin bahas soal Jeffrey Dahmer. Udah 1 jam pula ya kan. Jangan terus-terusan kita bahas yang sadis-sadis ya, Wak ya. Itu sebagai stok kalian aja, memang sengaja aku panjangin biar ya nggak tahu lagi nih kapan Nadia mau bahas kriminal lagi. Jadi minggu ini kita vakum dulu bahas soal kriminal dan konspirasi. Pembahasan kali ini hampir sama seperti 2 hari yang lalu, yaitu soal horor. Dimana ini juga merupakan request terbanyak juga dari Wawa semua yang meminta aku membahas soal kota-kota misterius lainnya. Setelah aku membahas kisah kota Saranjana yang ada di Kalimantan yang diduga menjadi sebuah kota gaib. Nah, sekarang ada lanjutannya nih. Ada beberapa juga wawa di sini yang merekomendasikan untuk membahas kota-kota yang dianggap misterius lainnya yang tersebar di Indonesia ini. Nah, tapi tahan. Selalu ada tapi memang di channel ini. Aku mau kenalin kalian ke satu aplikasi yang bisa ngebantu kalian untuk menerjemahkan bahasa-bahasa asing, khususnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Wak. Yaitu aplikasi dari YouDictionary. Di mana di aplikasi ini menyediakan banyak sekali fitur-fitur menarik, salah satunya Magic Translate atau terjemahan ajaib, Wak. Kenapa ajaib, Nat? Karena dia ini bisa langsung menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan hanya nyenyeretin jari gitu, Wak. Segampang itu. Gimana caranya, Wak? Ya download dulu lah aplikasinya ya kan. Cari YouDictionary, terus langsung download. Nah, kalau udah, kalian pilih icon profil yang ada di sudut kanan bawah, pilih pengaturan, pilih terjemahan bebas, terus rate aja nih, Wak, mengizinkan terjemahan bebas. Tuh langsung muncul kan icon warna merah nih, Wak. Nah, tapi coba tes dulu. Arahkan icon ini ke kalimat bebas, terus pilih iya, pilih YouDictionary, slide on, langsung oke. Nah udah, Wak, tinggal kalian slide aja ke kalimat bahasa Indonesia, langsung diterjemahin sama dia, Wak. Ajaib kan? Misal kalian lagi ada kenalan sama bule lah gitu kan, terus dia nanya nih pakai bahasa Inggris. Kalian tahu artinya cuma bingung mau jawabnya nih. Ketik aja biasa di chatnya nih, Wak. Enggak, gimana kabarmu? Dah langsung slide. Nah, udah kan langsung otomatis. Apa nggak ajaib kali nih, ha? Nah, tapi Wak, ada fitur menarik lainnya yaitu kamera translate. Ini aku sangat-sangat tertolong sih sama fitur ini. Aku namainnya mata bule. Kenapa? Karena kalian bisa menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia cuma dengan mengarahkan kamera ke teks itu, Wak. Ini acaranya gampang kali. Pilih kamera, terus kalian cuma tinggal arahin si kamera ini ke kalimat bahasa Inggris itu. Dah, misal ini nih ya. Dah. Udah tinggal klik icon, tinggal checklist. Langsung deh ya kan? Nggak satu-satu aja, semua satu kalimat juga bisa nih, Tuh kan? Apa nggak aku bilang ini mata bule? Tuh. Ini sumpah mempermudah banget kalian untuk mentranslatekan bahasa-bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Please, Wak, ini aku rekomendasikan sekali. Kalian boleh langsung download, linknya aku sertakan di description box di bawah. Jangan lupa bintang 5, Wak ya. Selamat mencoba. Aku udah sering pakai aplikasi ini worth it banget, Wak. Kalian boleh langsung download aplikasinya, linknya aku sertakan di description box di bawah. Jangan lupa bintang 5 ya, Wak ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke kisah-kisah soal kota-kota misterius yang tersebar di Indonesia. Check it out. Yang pertama, kota Wentira. Wentira ini merupakan daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dengan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Dan gak main-main, Wak, konon katanya Wentira ini merupakan kerajaan jin terbesar yang tidak hanya di Pulau Sulawesi, tapi juga di Indonesia. Menurut mitos yang beredar di masyarakat setempat mengatakan, Wentira ini menyimpan harta karun dengan jumlah yang tidak terkira. Gimana enggak, Wak? Katanya nih ya, di dalam Wentira itu terdapat istana yang seluruhnya terbuat dari emas murni. Nggak cuma itu aja, Wak, katanya juga nih peradaban di kerajaan gaib itu jauh lebih maju dibanding kota-kota yang ada di Indonesia. Tapi juga diperingatkan, sekalipun kalian melihat harta karun atau emas yang tersebar di kota itu, jangan pernah sedikit pun diambil. Karena apa? Nyawa taruhannya, Wak. Pasalnya, menurut kesaksian seorang warga yang katanya pernah menyimbangi kota Wentira, dia mengatakan setidaknya ada 9 penjaga dari kaum jin yang tidak segan menyerang siapapun yang mau mengganggu wilayah itu. Dan menurut kesaksiannya juga, dia mengaku pernah melihat langsung orang-orang yang berada di kota itu dan mengatakan bahwa penampilan mereka itu tidak ubah seperti manusia biasa. Tapi yang membedakan hanyalah mereka itu nggak punya garis bibir, Wak. Jadi lempeng aja gitu, jadi kayak gini. Nggak ada ini nih, Dan ada juga seorang warga yang mengatakan bahwa makhluk-makhluk gaib penghuni Wentira tersebut banyak ditemui di sekitar tugu berwarna kuning yang dijuluki warga di sana dengan nama Tugu Kuning. Karena memang warna kuning ini juga merupakan ciri khas dari kota Wentira ini, Wak. Ditambah lagi, di sepanjang jalan terjal menuju ke kawasan itu pun banyak rumah-rumah mungil yang berwarna kuning. Nah, usut punya usut, ternyata warna kuning ini merupakan warna favorit dari makhluk-makhluk gaib di situ. Allah, warna kesukaan aku pula.
Oleh karena itu, tokoh-tokoh adat di sana melarang pengunjung untuk memakai baju kuning ketika bertandang ke sana. Karena kalau dilanggar, Wak, bisa-bisa kalian hilang untuk selama-lamanya karena ikut terbawa ke kerajaan gaib Wentira ini. Hal ini juga diperkuat ketika rata-rata orang yang hilang ketika masuk ke kota itu memakai baju warna kuning. Adapun seorang wanita berinisial LVP diberitahukan menghilang tanpa jejak karena memilih menikah dengan warga Wentira. Si wanita ini juga sempat berpamitan kepada keluarganya untuk merestui pernikahannya dengan seorang pemuda yang berada di Wentira. Walaupun sudah dilarang, tapi wanita ini masih bersikeras dan memilih meninggalkan keluarganya. Walaupun demikian, keluarganya yang dilanda kekhawatiran terus mencoba mendoakan dan melakukan tahlilan agar LVP ini kembali ke mereka. Tapi sayangnya hingga saat ini pun LVP tidak kunjung pulang. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Yang kedua, kerajaan gaib Paloh. Letak negeri Paloh ini berada di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia. Perbatasan tersebut berupa hutan lebat yang menyimpan sebuah tempat keramat yang konon katanya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Paloh sendiri berasal dari sebuah nama kecamatan yang terletak di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Cerita mistis yang menguatkan keberadaan negeri Paloh ini terjadi pada tahun 70-an ketika pesawat TNI Angkatan Udara menghilang tiba-tiba, Wak. Pesawat ini hilang tiba-tiba ketika melewati negeri Paloh ini. Menurut penerawangan seorang paranormal mengatakan, para awak dan penumpang yang berada di pesawat tersebut tidak meninggal, tapi mereka diselamatkan oleh warga dari negeri Paloh dan mereka semua memutuskan untuk menetap di sana. Nah, semenjak kejadian hilangnya pesawat TNI AU ini, makhluk halus yang berada di negeri Paloh ini lebih sering menunjukkan diri. Yang tentu saja hal ini menggemparkan warga di sana. Tapi sebenarnya penampakan yang diberikan oleh negeri Paloh ini nggak seram, Wak, malah takjub. Sama halnya seperti kota-kota misterius lainnya, di mana penduduk sekitar di situ sering melihat adanya sebuah kota yang sangat modern dengan bangunan-bangunan pencakar langit yang berada di tengah-tengah hutan belantara itu. Dan biasanya juga di waktu-waktu tertentu mereka ini suka mendengar suara keramaian, hiruk-pikuk yang seolah-olah seperti berada di sebuah kota besar. Nah, kalau dilihat dari kasat mata aja, negeri Paloh ini ya udah kayak hutan belantara biasa. Malah tempat ini dijadikan tempat konservasi oleh pemerintah setempat dan dijadikan tempat wisata alam. Banyak juga beberapa pecinta alam yang menghabiskan waktunya di hutan ini, walaupun suasana mistis selalu menyelimuti keindahan dari hutan ini. Dan sama juga, Wak, beberapa penduduk-penduduk dan wisatawan yang masuk ke dalam hutan belantara itu juga bersaksi bahwa mereka juga melihat kota-kota maju di tengah hutan itu, Wak. Dan negeri gaib Paloh ini juga dianggap memiliki peradaban yang modern karena berasal dari sumber daya di negeri ini yang mumpuni. Bahkan secara konstitusional, negeri Paloh ini mengusung pola kerajaan di mana konon katanya pemimpin dari negeri Paloh ini adalah seorang pangeran bernama Sandi. Nah, ini menurut kabar pun konon katanya para perawan juga banyak hilang karena dibawa masuk ke negeri Paloh ini untuk dikawini. Nggak cuma itu aja, Wak, ada juga desas-desus hilangnya seorang anak SD yang juga dikait-kaitkan dengan negeri Paloh ini. Dimana diduga kalau penghuni dari negeri Paloh ini menculik si anak, mereka mengajak anak ini bermain hingga lupa waktu, dan beberapa anak-anak yang dibawa masuk ke negeri itu juga berhasil kabur atas kehendak si penghuni negeri Paloh ini. Tapi, Wak, banyak juga yang nggak balik. Anak-anak yang kembali ini mengatakan bahwa selama mereka berada di sana, mereka hanya diajak bermain bersama anak-anak kecil dari negeri Paloh itu, dan mereka mengatakan bahwa orang-orang yang berada di negeri Paloh itu menyebut dirinya sebagai orang bunian. Nah, ciri-ciri penghuninya juga sama, Wak, kayak di kota Wentira tadi. Nggak ada garis bibir, lempeng aja. Dan selain itu, ciri dari penghuni negeri Paloh ini, mereka memiliki alis yang nyambung. Tapi, Wak, penghuni dari negeri Paloh ini nggak rese. Mereka tidak suka mengganggu manusia. Yang ada mereka ini sering membantu manusia di sana. Desas-desus yang beredar mengatakan bahwa mereka juga turut membantu pada saat kerusuhan etnis di Sambas. Di mana pada saat itu Raja Sandi ini mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghalang kedatangan etnis tertentu yang memang berniat untuk mengacau. Tapi, Wak, meskipun memang terkenal suka membantu, masyarakat di sana tetap selalu waspada, Wak. Dimana jangan sampai pernah menerima ajakan mereka untuk masuk ke negeri mereka. Karena kalau udah sekali diterima, Wak, kalian nggak akan pernah bisa keluar selama-lamanya dari negeri Paloh itu. Gimana menurut kalian? Ada nggak warga Kalimantan Barat di sini atau dari Kabupaten Sambas? Boleh banget komen di bawah, Wak. Mungkin kalian ada pengalaman lain atau kisah lain dari negeri Paloh ini? Boleh banget komen di bawah. Next! Yang ketiga, Padang 12. Kota ini berada di Ketapang, Kalimantan Barat yang konon katanya juga merupakan sebuah kota gaib. Kenapa dinamakan Padang 12? Karena tempatnya ini berupa padang rumput sepanjang 12 km, Wak.
Tapi menurut cerita dari mulut ke mulut mengatakan kalau Padang 12 ini merupakan kota yang sangat megah, di mana tidak sembarangan orang bisa melihatnya. Hanya orang-orang yang berhati bersihlah yang bisa melihat keberadaan kota ini. Nah, kalau bentuk penduduknya nih, Wak, bentuknya kayak orang biasa, tapi sama juga, nggak ada garis bibir, dan mereka dijuluki orang limun, yang berarti orang kebenaran. Nah, nggak cuma kita aja nih yang nggak bisa ngeliat orang limun, Wak. Orang limun pun nggak bisa ngeliat manusia. Tapi juga katanya soal wujud dari orang limun ini masih simpang siur, Wak. Ada yang mengatakan kalau orang limun ini adalah keturunan dari malaikat Harut dan Marut yang berada di bumi. Ada juga yang mengatakan kalau orang limun ini adalah orang yang sangat suci dan rajin beribadah. Ada juga yang bilang kalau orang limun ini berasal dari jin muslim yang sudah ribuan tahun tinggal di kota itu. Dan untuk suasana kota Padang 12 ini, menurut pengakuan orang yang bisa melihat Padang 12 mengatakan, kota ini merupakan wilayah yang sangat indah, bersih, dan super mewah. Keberadaan mobil-mobil mewah menjadi pemandangan yang biasa di kota ini. Nggak cuma mobil aja, rumah-rumah mewah, bangunan-bangunan bagus, dan juga katanya penduduk di sana itu memiliki mobil pribadi sama kapal pesiar pribadi, Wak. Nah, katanya juga, Wak, ya, kegiatan orang limun di sana itu sama aja kayak kita orang biasa. Makan, tidur, kerja, beraktivitas sehari-hari, sama kayak kita manusia. Mereka pun ada aktivitas jual beli di sana. Nah, yang unik dari transaksi jual beli di sana, kalau kita kan ke pasar bawa uang kan, Wak. Alat tukar mereka itu bukan uang, Wak, tapi kunyit. Jadi jangan salah, Wak, kunyit di kota itu adalah nilai yang sangat tinggi. Nilai kunyit ini disetarakan seperti nilai emas di sana, Wak. Tinggal ku bongkar dapur mamaku, keluarin kunyit, terus enggak coy, nggak usah, Nat. Enak di Jogja. Jangan macam-macam ke sana, ngapain kau? Oke, enggak. Kalau ada Wak ketapang di sini, boleh banget komen di bawah cerita tambahan lainnya seputar Padang 12 ini ya. Oke, next. Yang keempat, keberadaan Pasar Bubrah. Bagi kalangan pendaki gunung, Pasar Bubrah yang berada di Gunung Merapi ini sudah sangat tersohor, ya kan? Tersohornya gara-gara apa? Yaitu menyelimuti kisah misteri. Dan disebutkan juga kalau Pasar Bubrah ini merupakan lokasi kerajaan gaib. Pasar Bubrah di Gunung Merapi ini memiliki hawa mistis yang sangat kental, di mana kisah keangkeran dari Pasar Bubrah ini begitu melegenda dan diturunkan secara generasi ke generasi lain. Nah, terus kenapa disebut Pasar Bubrah padahal itu lokasi kerajaan gaib? Apakah memang ada transaksi jual beli di sana? Walaupun menyandang kata pasar, bukan berarti Pasar Bubrah ini adalah bekas atau masih menjadi lokasi jual beli secara harafiah, ya. Menurut artikel Intisari, Pasar Bubrah yang ada di Gunung Merapi ini menyandang kata pasar dikarenakan legenda yang menyebar mengatakan bahwa di sanalah lokasi pasarnya para jin. Pada saat itu juru kunci dari Gunung Merapi yaitu Mbah Marijan juga sempat mengakui hawa mistis dari Pasar Bubrah ini. Dan Mbah Mijan juga mengatakan bahwa Pasar Bubrah ini merupakan lokasi dari kerajaan gaib. Bagi para pendaki di sana mengatakan, legenda yang sangat terkenal di Pasar Bubrah ini adalah transaksi gaibnya, di mana beberapa pendaki dikisahkan mendengar suara bising seolah-olah berada di pasar tradisional saat tengah melewati Pasar Bubrah itu. Nah, saking seringnya terdengar suara transaksi layaknya di pasar ini, sudah menjadi tradisi untuk kalangan pendaki di sana untuk melemparkan uang koin ke tanah apabila melewati tempat itu. Nah, nggak di situ aja, Wak. Setelah melempar uang koin itu, para pendaki dianjurkan memungut batu kerikil yang berada di sana, layaknya usai membeli sesuatu. Nah, fenomena Pasar Bubrah ini juga menarik perhatian para peneliti, dikarenakan lokasi Pasar Bubrah yang berada di Gunung Merapi itu terlihat cukup kontras dari lereng-lereng gunung lainnya. Umumnya kan di lereng gunung itu terlihat subur, disertai tanaman-tanaman hijau, serta vegetasi khas dataran tinggi, ya kan? Tapi Pasar Bubrah ini justru nampak tandus, gersang, penuh pasir, kerikil, sampai batu-batuan. Hal tersebut dikarenakan memang Pasar Bubrah di Gunung Merapi ini adalah lokasi sisa-sisa ledakan gunung. Bahkan dipercaya Pasar Bubrah ini merupakan lokasi awal terbentuknya Gunung Merapi 2000 tahun yang lalu. Jadi nggak heran kalau para pendaki selalu mencium bau belerang yang sangat menyengat ketika memasuki Pasar Bubrah itu. Dan sejak dulu sampai kini pun Pasar Bubrah merupakan pos terakhir bagi para pendaki yang ingin sampai ke puncak gunung. Walaupun mengandung banyak kisah mistis, lokasi Pasar Bubrah sampai saat ini pun tetap menjadi lokasi pemasangan tenda serta tempat beristirahatnya pendaki. Ada atau tidak di antara kalian yang sudah pernah mendaki Gunung Merapi dan singgah ke Pasar Bubrah itu? Gimana pengalamannya? Boleh banget komen di bawah. Yang terakhir, adalah makam Kemangi di Kendal. Nah, sebenarnya ini bukan kerajaan gaib, Wak. Tapi walaupun dilihat sekedar makam, tempat ini memiliki sejarah yang unik.
Nama Kendal ini diambil dari nama sebuah pohon, yaitu pohon kendal. Pohon yang berdaun rimbun ini sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Demak, tepatnya pada tahun 1500 sampai 1546 Masehi, yaitu pada saat pemerintahan Sultan Trenggono. Menurut kisahnya, Sunan Katong pernah terpana memandang keindahan dan kerindangan pohon kendal yang tumbuh di lingkungan sekitar. Saat menikmati pemandangan pohon kendal yang sangat sari itu, beliau menyebut bahwa di daerah tersebut kelak bakal disebut Kendal Sari. Pohon-pohon besar yang oleh warga masyarakat disebut-sebut berada di pinggir jalan pemuda Kendal itu juga dikenal dengan Kendal Growong, karena batangnya itu berlubang, disebut growong. Selain petilasan yang bersejarah itu, Kendal juga memiliki peninggalan lain yang memiliki kisah sejarah yang sangat menarik, Wak, yaitu petilasan makam Kemangi di wilayah Wuleri Kendal. Juru kunci makam Kemangi, yaitu Kiai Saturi, menceritakan bahwa ternyata di lokasi yang sekarang ini menjadi kuburan dulu memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan serangan dari Sultan Agung, Raja Mataram Islam ke Batavia, di mana dulunya tempat itu merupakan tempat berkumpulnya tokoh-tokoh. Di sana mereka melakukan rapat, menyusun strategi untuk melakukan penyerangan ke Batavia. Nah, pada saat itu ketika Sultan Agung memutuskan perang terhadap Belanda di Batavia, semua adipati, tumenggung, dan para pembesar kerajaan dipanggil pada satu pertemuan di Kerajaan Mataram yang dipimpin langsung oleh Sultan. Nah, dari situlah mereka mendiskusikan mengatur strategi perang, dan pada saat berdiskusi itu, para peserta pertemuan akhirnya menyepakati bahwa tempat pertemuan mereka ini harus dirahasiakan. Nah, tempat yang dipilih ya di situ, tepatnya di bawah pohon rindang, di mana sekarang pohon itu dikenal dengan nama pohon Kemangi. Gimana menurut kalian? Ada warga Kendal di sini? Boleh komen di bawah. Oke, Wak, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sebelumnya sudah pernah mendengar kota-kota yang aku sebutkan tadi? Apa ada kisah-kisah lain dari kota-kota tadi? Boleh banget komen di bawah, Wak. Dan yang jelas, kota-kota yang aku sebutkan ini berkembang hanya dari mulut ke mulut. Ya, sudah menjadi mitos dan legenda dari masyarakat setempat. Entah iya entah enggak, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!